Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, silahkan dimulai saja. Kita mulai saja supaya waktunya efektif dan selesai tepat waktu kita. Persilahkan yang bertugas untuk membuka pada kesempatan kali ini untuk ruang tatap maya kaitan dengan modul 1.5. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya kali ini untuk yang membuka dan menutup acara tadinya Pak Gugum, tapi barusan Pak Gugum ke hire dulu. Jadi untuk yang membuka dan menutup acara saya sendiri. Untuk yang berdoa Pak Sidik, tapi kelihatan Pak Sidik belum masuk. Untuk yang berdoa ke Pak Anggi Yogiawan, mangga Pak Anggi doanya. Terus yang pengingat waktu Pak Saipal. Untuk itu, untuk acara tatap maya hari ini, mudah-mudahan dalam acara tatap maya ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan ilmu yang bermanfaat juga berkah. Sebelum dimulai acara ini, silahkan untuk memimpin doa Pak Anggi. Enggak. Mohon Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, demi keselamatan dan kelancaran Jum hari ini, langkah baiknya kita baca doa menurut agamanya masing-masing. Baca doa adalah Al-Fatihah dalam hati mulai. Sekian, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Jum hari ini kita berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih. Mangga Pak Yusuf dilanjut. Amin. Termohon Pak Anggi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Fasilitator. Mangga Pak. Baik, Bapak Ibu, izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah Pak. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah hadir tepat waktu di ruang virtual tatap maya kita ke-6 kaitan dengan modul 1.5 kaitan dengan pemahaman kita dalam modul tersebut. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Di ruang virtual ini semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani tugas baik di sekolah Bapak Ibu, juga aktivitas di rumah bersama keluarga. Semoga apapun tugas yang dikerjakan Bapak Ibu
menjadi berkah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingatkan lagi kaitan dengan kesepakatan kita bersama, kesepakatan kelas yang memang sudah diulang terus-menerus tiap tetap maya. Yang pertama menyalakan kamera seperti halnya biasa, mematikan mikrofon ketika memang tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya dari awal sampai akhir. Selanjutnya menghargai waktu bersama. Mudah-mudahan hari ini kita selesai tepat waktu jam 2.30 sesuai dengan agenda yang memang sudah diagendakan 90 menit, 2 kali 45 menit di jadwal. Selanjutnya memaksimalkan picture chat yang ada dan klik raise hand sebelum bertanya. Dan juga gangguan teknik adalah hal yang memang wajar, Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu diarahkan untuk memahami 3 karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka dan juga mengaitkannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Ibu mungkin sudah membaca kaitan dengan Ki Hajar Dewantara, menuntun skala kuadrat ya, mungkin Bapak Ibu sudah membaca. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ya, ini Bapak Ibu diarahkan untuk mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK saat ini dan mungkin dari dulu kurikulum KTSP, kurikulum 2013 hingga saat ini kurikulum Merdeka, dan ketika memang abad 21 saat ini bagaimana kita menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah seperti apa. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah juga membaca kaitan dengan backward design yang ada di dalam modul ini. Ada beberapa tahapan kaitan dengan tahapan backward design, tahapannya apa saja dan di dalamnya seperti apa. Selanjutnya untuk agenda kita sesi kali ini yaitu tentang backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Bagaimana kurikulum Merdeka saat ini dilaksanakan dan selaras tidak dengan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Selanjutnya kaitan dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK, ini aktivitas 1. Kita ada 3 aktivitas untuk kegiatan di sesi kali ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah membaca kaitan dengan backward design. Backward design adalah suatu pendekatan yang merancang instruksional, ya. Instruksi yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan. Nah, identifikasi capaian terlebih dahulu Bapak Ibu untuk backward design ini. Jadi mundur ke belakang. Jadi biasanya kita merancang dulu pembelajaran, tapi di backward design ini kita merancang dulu CP atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian merencanakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan CP. Nah, ketika Bapak Ibu kan ada CP yang memang sudah disematkan oleh pemerintah seperti itu sebagai kontrak kita, sebagai tujuan pelajaran kita, akan tetapi di CP tersebut kita bisa menurunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kenapa di CP tersebut secara menyeluruh? Nah, tugas kita adalah menurunkan lagi menjadi TP, tujuan pembelajaran di sekolah, sesuai dengan satu kondisi yang ada di sekolah kita kaitan dengan sarananya. Yang kedua, kaitan dengan siswanya seperti apa.
Nah, itu disesuaikan juga Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya karakteristik lingkungan juga diperhatikan ketika kita menurunkan CP menjadi TP. Nah, Bapak Ibu, nah dari CP ke TP itu kan Bapak Ibu juga menurunkan menjadi indikator ketercapaian Bapak Ibu. Nah, indikator ketercapaian pun Bapak Ibu perlu juga diperhatikan sehingga nanti Bapak Ibu gampang membuat satu penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tuangkan dari runtutan dari CP Bapak Ibu. Nah, hal tersebut nantinya ketika sudah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan juga kriteria penilaiannya seperti apa, nah dilanjut baru Bapak Ibu merancang tahap-tahap pembelajaran dari awal, misalkan pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Kan biasanya kita, Bapak Ibu, saya sendiri dulu sebelum mengenal kaitan dengan Big Design ataupun Understanding by Design atau UBD, Bapak Ibu, saya menerapkan atau merancang pembelajaran itu tahapannya dulu sebelum tujuannya. Nah, kita untuk saat ini, pola pikir kita saat ini, kita rancang dulu tujuan pembelajarannya, cari kriteria penilaiannya seperti apa, mau formatifnya seperti apa, sumatifnya seperti apa, asesmen diagnostiknya seperti apa, terus asesmen otentiknya juga seperti apa, perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, mungkin itu kata pengantar dari saya, mohon maaf, kaitan dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait tentang kurikulum PJOK saat ini? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau resen langsung kaitan dengan pertanyaan satu ini. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan di kolom chat ya silakan Pak Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk skala dalam pemahaman dalam modul ini, saya merefleksikan diri sekitar 7,5, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kata Pak Ibrahim skalanya 7,5 kaitan dengan kurikulum PJOK untuk saat ini, pemahaman beliau seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain, silahkan Bapak Ibu di kolom chat diakses, atau misalkan mau resen secara langsung boleh, silahkan. Silakan Pak Yusuf, mangga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayah 75%, percaya saya, kalau saya baru paling 60% Pak. Nah, itunya. Dari skala paling hanya 6 lah. 6. Dari 10 ya. Kenapa Pak Yusuf? Boleh saya tahu? Yang pertama, Kak, hari ini, terutama di PJOK itu, belum move on. Artinya belum move on itu dari Kurtilas, apalagi banyak sekolah yang memang bukan sekolah penggerak kan, baru 2 tahun kedua sekarang melaksanakan kurikulum Merdeka, sehingga yang asalnya dari KI, KD ke silabus itu kan sudah diplot dari pusat. Sementara sekarang, apalagi hari ini kan CP-nya terbaru yang 2024, kita sudah mulai nyusun pun, kita balik lagi nih dari awal lagi sekarang itu. Saya lihat CP yang sekarang lebih global lagi. Beda kalau CP yang kemarin itu di konten itu sudah ada, tapi kalau CP yang sekarang itu lebih global lagi, Pak. Jadi kita harus memilah, termasuk buku pun, kalau buku lihat dari kementerian, justru lebih ada yang lebih ini kayak dari Erlangga itu lebih mudah dipahami. Nah, sehingga dari CP ke tujuan pembelajaran, langkah lagi ke ATP itu perencanaannya kita dari awal lagi, sehingga pemahamannya, kenapa saya anggap 60%,
ya kita belajar lagi gitu. Seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Memang betul kita itu kadang move on itu sulit, apalagi saat ini untuk CP. Betul sekali Pak Yusuf. Saya pun pernah membuat satu modul ajar yang memang diarahkan untuk kepentingan kepentingan di sekolah, kaitan kita mengajar. Yang kedua, kaitan dengan kepentingan PKG yang memang saya pernah mengikuti kegiatan PKG sama dengan Bapak Ibu selama 3 bulan juga sebelum saya ditunjuk sebagai fasilitator. Sama saya diobservasi oleh Pak Dr. Andes Toto, dosen UPI, yang memang beliau memegang ahlinya kaitan dengan pembuatan satu modul, bukan modul ajar ya, dia katakan karena modul ajar pun dia belum mahir kaitan dengan menulis modul ajar yang baik dan benar. Tapi ketika dia membuat RPP, hayu, kalau kata beliau, nyampe manapun saya bisa kalau membuat RPP. Kalau untuk modul ajar, apalagi sekarang CP-nya terbaru, sama halnya yang dikatakan oleh Pak Yusuf, sama saya pun ketika membuat modul ajar itu, apalagi sekarang secara menyeluruh, secara global lagi. Kemarin masih ada kata-kata di anak di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kaitan dengan gerak lokomotor ya Pak Yusuf, gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Untuk sekarang sudah tidak ada Pak Yusuf. Iya, kalau saya lihat geraknya gerak fundamental ya, nah gitu. Itu lebih global. Iya, lebih global. Kalau gerak, kalau apa namanya, kalau tata bahasanya sudah lebih jauh lagi kaitan dengan baik C1, C2, C3, C4, C5 dan C6-nya menurut taksonomi Bloom kan. Kemarin masih ada di C1, C2, sekarang udah menginjak kelas 1 pun udah di C2. Saya lihat udah di C2, hampir juga di C3 gitu. Apalagi kaitan dengan fase B, fase C udah menginjak ke C4, ke C paling rendah di C3 kalau saya lihat kaitan dengan ketika kita melihat CP. Nah, itu akan mungkin Pak Yusuf juga merasakan kesulitan kita dalam membuat satu tujuan pembelajaran di sekolah. Betul ya Pak Yusuf ya, seperti itu ya? Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Ibrahim. Mungkin ada dari satu orang lagi kaitan dengan skala Bapak Ibu terkait dengan kurikulum PJOK, pemahaman Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10. Silakan yang lainnya diakses kolom chatnya Bapak Ibu. Saya lihat belum ada, nih belum kelihatan. Kalau Pak Yusuf tadi 60 ya Pak Yusuf ya. 60, kalau Pak Ibrahim 7,5, mungkin yang lainnya belum kelihatan sama saya. Nah, Bu Silmi 5 dari 10 katanya. Ada lagi yang lain? Ini ada 11 orang nih, baru 3 orang yang menyampaikan. Pak Iik Erika 5 dari 10 katanya. Masih 5, masih setengahnya. Dikira-kira saja Bapak Ibu. Pak Anggia 6 dari 10. Pak Dera 5 dari 10. Pak Eded katanya masih 4 dari 10. Kelihatannya nih Pak Eded yang paling rendah. Kenapa boleh saya tahu Pak Eded? Mohon maaf. Ya, ya silakan. Ya, Pak. Ya, baik. Untuk ini kenapa saya 4 dari 10? Saya merasakan begitu
sulit untuk mengulang sesuatu. Jadi mencek bahasa mah singkat kencang poho Pak Ibrahim saya mah. Akhir macam mah jika paham gitu. Tapi pas harus diulang lagi saya ya blank gitu kadang-kadang seperti itu mungkin. Ya, mungkin Pak Gun-Gun ya alasan saya kenapa 4. Baik, terima kasih Pak Eden. Memang setiap orang punya kelebihannya masing-masing ya. Senior mungkin tadi yang dikatakan memang saya pun tidak hanya yang senior, saya pun merasakan hal tersebut Pak Eden. Jadi ketika memang baca, saya pun yang masih muda lah boleh dikatakan masih muda, ketika satu kali baca itu tidak masuk langsung Pak Yusuf, Pak Ibrahim. Jadi harus beberapa kali baca baru kita paham, apalagi modul-modul yang memang baru kaitan dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum PJOK untuk saat ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengungkapkan kaitan dengan skala pemahaman Bapak Ibu terkait dengan kurikulum PJOK. Selanjutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan boleh menjawab langsung di kolom chat Bapak Ibu. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silahkan Pak Ibrahim mau menyampaikan langsung. Yang lainnya boleh Bapak Ibu ketika memang belum punya jawaban untuk raise hand, silakan diakses kolom chat saja terlebih dahulu. Silakan Pak Ibrahim, dipersilakan Mangga. Dibuka terlebih dahulu Pak untuk mikrofonnya. Semangat deh. Ya, terima kasih. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Yaitu untuk membentuk siswa mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan tujuan PJOK secara keseluruhan, dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan PJOK secara nasional. Itu Pak, terima kasih. Sama-sama. Untuk kata Pak Ibrahim, tujuan dari PJOK adalah kaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Itu penekanannya untuk membentuk manusia seutuhnya. Nah, mungkin ada jawaban dari Bapak Ibu yang lain. Silahkan untuk resen. Sini Bu Silmi. Ya, Pak Dera, mangga dipersilahkan Pak Dera. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak? Ya, silakan. Kedengeran Pak? Kedengeran. Jelas. Menurut saya tujuan dari adanya mata pelajaran PJOK di sekolah untuk mengembangkan kompetensi fisik, mental, dan sosial siswa melalui aktivitas jasmani Pak. Gitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dera. Pak Dera menyampaikan kaitan dengan melatih keterampilan fisik, mental, sosial melalui aktivitas jasmani yang dilakukan di sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak Dera. Terima kasih Pak Dera. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan. Di sini Bu Silmi sudah juga menyampaikan. Yang lainnya nih baru 4 orang. Bu Silmi dan Pak Iik, juga Pak Ibrahim dan juga Pak Dera. Silahkan yang lainnya boleh resen atau diakses kolom chatnya Bapak Ibu. Pak Gugum. Ya, Pak Yusuf mangga, Pak Yusuf persilakan. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah secara globalnya mungkin sama Pak ya. Yang pertama untuk mengembangkan potensi peserta didik dari mulai keterampilan, pengetahuan,
sikap emosional melalui aktivitas aktivitas fisik gitu ya. Selain itu juga untuk pembelajaran PJOK salah satunya adalah untuk menyalurkan minat dan bakat siswa, Pak. Nah, terutama mungkin di dalam bidang olahraga. Selain tujuan secara nasional. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling menguatkan ya dari Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin Pak Sidik, mangga silakan Pak Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru on nih Pak. Siap, tidak apa-apa. Baru sampai rumah di Sumedang nih. Jadi tujuan pembelajaran PJOK di sekolah satu mungkin untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, bisa membentuk membentuk keterampilan gerak ya dari peserta didik. Kemudian merubah atau membiasakan gaya hidup pola sehat dari peserta didik. Saya kira itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sidik atas penyampaiannya. Ya, sangat menguatkan sekali dari 4 orang tadi Pak Yusuf mengatakan ya untuk peningkatan fisik, mental dan juga sosial ya Pak Yusuf melalui aktivitas pembelajaran di sekolah. Juga mungkin Pak Yusuf menambahkan tadi kaitan dengan menyalurkan bakat minat ya siswa. Nah, bakat minat dari siswa itu mungkin bisa saja dalam bentuk ya ekstrakurikuler ya Pak Yusuf ya, mungkin di sekolah ekstrakurikuler yang memang diadakan oleh sekolah. Ekstrakurikulernya yang bermacam-macam mungkin di sekolah, baik menyesuaikan saja baik SD, SMP ataupun SMA. Dan juga Pak Sidik menyampaikan kaitan dengan meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan juga sikap sosial dan juga keterampilan gerak dan gaya hidup yang sehat. Nah, saya setuju sekali dengan poin nomor 4 kaitan dengan gaya hidup sehat atau gaya hidup berkelanjutan, sehingga siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran itu pembelajaran yang bermakna. Ya Bapak Ibu, tidak hanya mengikuti gerak saja atau instruksi yang kita berikan saja terhadap siswa, tapi mereka tahu makna di balik pembelajaran yang mereka lakukan, yaitu untuk gaya hidup nanti, gaya hidup berkelanjutan di depan. Ketika kita melakukan olahraga, maknanya untuk kesehatan kita di depan, sehingga bukan hanya bentuknya saat ini saja, tapi jangka panjang pun mungkin mereka rasakan seperti itu, sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bermakna untuk siswa. Apalagi mungkin untuk siswa SMA ya Bapak Ibu, untuk siswa SMA mereka sudah mampu menganalisis gerak ya, menganalisis gerak, bagaimana gerak itu dilakukan, tujuan gerak itu dilakukan untuk apa, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu kaitan dengan 2 pertanyaan tersebut. Next Bapak Ibu. Nah, ini untuk slide berikutnya, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka di tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Ini untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi ya Bapak Ibu. Untuk kaitan dengan capaian pembelajaran PJOK, nomor 2-nya membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Nah, yang barusan dikatakan oleh Pak Sidik ya, gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan juga emosional. Tadi juga ada yang mengatakan kaitan dengan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai fair play ya Bapak Ibu ya, nilai fair play, kejujuran ya Bapak Ibu di dalamnya.
kerjasama tim dan juga inklusivitas yang memang sudah dibahas kemarin kaitan dengan inklusivitas itu seperti apa. Yang nomor 4-nya capaian pembelajaran PJOK di Guru Merdeka 2024 yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Sepanjang hayat Bapak Ibu, terus-menerus sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Sehingga mereka ketika dalam memahami sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup mereka. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, saya bacakan saja. Bapak Ibu sudah mengakses di LMS juga kaitan dengan 4 capaian PJOK di Guru Merdeka tahun 2024. Selanjutnya, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan ditulis di kolom chat atau resen untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Terlepas dari kurikulum Merdeka saat ini, kurikulum 2013 Bapak Ibu, dan juga kurikulum KTSP mungkin kalau saya tidak mengalami Bapak Ibu ketika mengajar kurikulum KTSP, mungkin hanya kurikulum 13, mungkin Pak Yusuf, Pak Ibrahim, dan senior-senior yang lain mengalami mengajar dengan kurikulum KTSP seperti apa. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan untuk Bapak Ibu dalam mengajar? Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat atau bisa resen langsung secara langsung seperti tadi. Dipersilakan, Mangga. Terlepas dari kurikulum apapun Bapak Ibu, nah, Pak Yusuf sudah menjawab, katanya sudah. Silahkan yang lainnya. Pak Ibrahim juga sudah. Bu Silmi juga sudah. Barangkali ada yang mau resen langsung, dipersilahkan. Pak Saifal juga sudah katanya.
Silakan Bapak Ibu yang belum diakses kolom chatnya. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor selanjutnya Bapak Ibu. Dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan ini bisa dicapai Bapak Ibu? Dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan ini bisa dicapai? Tujuan yang memang tadi Bapak Ibu sampaikan kaitan dengan gaya hidup berkelanjutan, keterampilan gerak, ya, baik fisik, mental, sosial, dan yang lain-lain dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan tersebut bisa dicapai oleh Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Yusuf. Ya, kalau dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai yang tadi disampaikan? Sebenarnya bisa Pak dicapai, hanya memang butuh proses ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang disampaikan itu. Ya tadi salah satunya tadi yang asalnya dari kurikulum 2013 secara konten bisa saja sama, tapi secara apa, prosesnya, secara itunya berbeda gitu dari kurikulum merdeka. Walaupun di kurikulum 2013 itu kan sama ya, terpusat pada peserta didik. Betul. Nah, tapi ya polanya untuk di kurikulum merdeka ini kan lebih terpusat lagi ke peserta didiknya. Dan proses untuk terpusat ke peserta didik itu yang membutuhkan proses yang lumayan gitu kan. Dan kinerja yang memang butuh kolaborasi yang banyak itu, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Betul sekali, perlu adaptasi lebih kaitan dengan untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Tapi saya rasa Bapak Ibu sudah mampu mencapai tujuan dari kurikulum merdeka, apalagi tujuan pembelajaran yang memang Bapak Ibu tuangkan atau turunkan dari CP ke tujuan pembelajaran, ya Bapak Ibu. Karena memang kita lihat dari CP tersebut kan secara global menyeluruh ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menurunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah Bapak Ibu. Contoh misalkan Pak Dera dan Pak Yusuf, contoh saja ini, misalkan Pak Dera mengajar di SD juga sama, mengajar di SD sama. Ya, ketika Pak Yusuf dan Pak Dera menurunkan CP apalagi pembelajaran CP terbaru dari pemerintah, turunkan menjadi tujuan pembelajaran, mungkin saja akan berbeda saya rasa. Karena satu, lingkungan belajarnya, karakteristik peserta didiknya, dan juga mungkin alat-alat yang ada di lingkungan sekolah. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin saja di Paderama komplit semua alat yang digunakan apapun, baik atletik, misalkan kegiatan renang, kolam renang yang dekat ya Bapak Ibu. Terus misalkan
pembelajaran sepak bola karena bolanya banyak, ya Bapak Ibu bisa menggunakan atau apalagi mengajarkan pembelajaran dengan maksimal kepada peserta didik. Tetapi dengan situasi yang dialami Pak Yusuf misalkan serba kekurangan, mungkin saja Pak Yusuf memodifikasi dan menurunkan tujuan pembelajaran yang pada ramah tinggi karena memang situasi di sekolah, satu karakteristik lingkungannya, karakteristik peserta didik, dan juga alat-alat yang ada di Pak Yusuf mungkin serba kekurangan, mungkin tujuan pembelajaran pun akan diturunkan. Seperti itu Bapak Ibu kaitan dengan konteks tujuan pembelajaran. Saya rasa makanya tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa mencapai tujuan tersebut karena Bapak Ibu sebebas mungkin sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Kalau saya analisis lebih jauh, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menjawab dan ikut berpartisipasi baik di kolom chat ataupun secara langsung menyampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ya Pak Anggia, terima kasih. Selanjutnya untuk memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP Bapak Ibu yang saya sudah katakan tadi. CP itu atau capaian pembelajaran itu sudah diturunkan langsung sebagai kontrak kita dalam mencapai pembelajaran di sekolah. Tetapi saya katakan tadi mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nah, menurunkan kembali ke dalam TP dan itu diberikan kebebasan seluas mungkin sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau dulu ya mungkin Pak Yusuf tujuan pembelajarannya sudah pasti ya. Tujuan pembelajarannya sudah pasti. Kalau sekarang kata-katanya juga masih secara global gitu ya. Nah, kita yang tugas kita ketika kata-kata yang di CP itu mau dibawa ke arah mana oleh kita, mau mengajarkan apa kaitan dengan mencapai tujuan tersebut. Nah, di CP saja kan ada elemen-elemennya Bapak Ibu ya. Ada 4 elemen yang memang harus kita pahami. Boleh merumuskan TP itu langsung dari CP Bapak Ibu, ya, boleh langsung. Ataupun Bapak Ibu melihat juga kaitan dengan keterampilan geraknya yang ada di dalamnya atau seperti apa elemen geraknya diturunkan seperti itu atau kali lintas elemen yang memang ada 4 elemen di CP tersebut. Bapak Ibu mungkin akan lebih paham ketika membaca modul ya Bapak Ibu. Nanti akan dibahas kembali di modul 1.6 di pertemuan kita berikutnya kaitan dengan Bapak Ibu kan mungkin sudah menyusun nih modul ajar yang kemarin dilakukan juga untuk membuat suatu video pembelajaran yang 30 menit itu Bapak Ibu. Nah, itu juga nanti Bapak Ibu tolong diselesaikan dan juga sebelum tanggal 8 Oktober sudah selesai Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu menganalisa sejauh mana Bapak Ibu ketika diberikan indikator ketercapaian dalam mengajar Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri nanti diarahkan ketika tatap maya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang menilai nanti, jadi Bapak Ibu sendiri yang menilai kaitan dengan video yang sudah Bapak Ibu lakukan, tapi dengan metode-metode yang sudah diberikan di modul nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Next, selanjutnya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan ya. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran yang sudah dikatakan oleh saya sendiri tadi kaitan dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi alur mundur Bapak Ibu. Jadi biasanya kita merancang
strategi pembelajaran yang akan kita lakukan, tapi ini mengidentifikasi capaian pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua, menentukan metode penilaian. Nah, ditentukan juga metode penilaiannya. Ya, metode penilaian yang baik seperti apa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tuangkan atau turunkan dari CP menjadi misalkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Seperti itu untuk proses backward design Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Memastikan kesesuaian kurikulum Bapak Ibu dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Karena memang tadi diawali dengan kita merumuskan tujuan pembelajaran, ya, kriteria penilaiannya, baru kita merencanakan langkah pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke aktivitas 2, Bapak Ibu. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini katanya. Ini ada pertanyaan buat Bapak Ibu jawab. Nah, ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah betul Bapak Ibu? Menurut kurikulum berbasis standar, apakah betul ini Bapak Ibu? Melihat kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan saja katanya. Apakah betul Pak Ibrahim, Pak Eden, Pak Dera, Pak Yusuf, ataupun yang lain? Kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Ya, kalau Pak Ibrahim kurang tepat. Ya, ada lagi dari yang lain mungkin? Sama juga. Sama. Iya. Ya, silakan. Karena kalau dilihat kurikulum itu bukan hanya seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, lebih luas lagi gitu Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Kita lihat apakah betul. Ya, ternyata betul. Salah. Bukan hanya seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan saja. Untuk kaitan dengan kurikulum berbasis standar. Selanjutnya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Buku teks katanya, peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Apakah betul, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Ibrahim. Salah, Pak. Salah juga katanya tuh, kata senior kita. Apa ada lagi dari jawaban yang lain, apa mengikuti salah juga nih? Ya, silakan Pak Yusuf. Pak, untuk teks peserta itu lebih ke daya dukung Pak, atau ke sarana sebenarnya. kalau dikaitkan dengan suatu kurikulum mungkin tidak masuk ya Pak Yusuf ya. Ini hanya untuk sarana atau daya dukung, memang untuk mencapai suatu kurikulum ya. Seperti itu. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, ternyata betul sekali ketika dikaitkan dengan buku teks itu bukan dikatakan suatu kurikulum. Selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap katanya Bapak Ibu. Kalau untuk ini, apakah masuk Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Ibrahim. Ya, kalau ini komplit sekali, Pak. Ya, ada keterampilannya, ada pengetahuannya, dan ada juga sikap yang disebut dengan pembelajaran holistik. Holistik ya, menyeluruh ya. Baik. Ya, mungkin kita lihat. Ya, betul sekali. Bapak Ibu sudah bisa
dan mampu. Mungkin saya rasa kemampuan Bapak Ibu jauh daripada saya kaitan dengan kurikulum, apalagi saya baru-baru mengajar ya Bapak Ibu, baru 2016 saya masuk mengajar. Kaitan dengan pemahaman kurikulum ini belum terlalu jauh ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dan senior yang lain sudah memahami kaitan dengan kurikulum ya, sehingga Bapak Ibu bisa menganalisa kaitan dengan kurikulum itu di dalamnya seperti apa dan konteksnya untuk apa saja, seperti itu. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksana kurikulum merdeka, 1 struktur kurikulum ya Bapak Ibu, struktur kurikulum. Yang kedua capaian pembelajaran. Yang ketiga pembelajaran dan asesmen. Yang keempat penggunaan perangkat ajar yang Bapak Ibu gunakan di sekolah. Yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, intinya yaitu komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, perorganisasian, pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Kurikulum yang memang ada tertera di sudah ditempelkan oleh pemerintah ya, seperti itu, untuk kita mencapai satu tujuan pembelajaran di sekolah, digunakan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini juga kaitan dengan visi dan misi di sekolah. Ya mau dibawa kemana mungkin sekolah kita ya, mau dibawa ke arah mana ya tujuan sekolah kita. Nah, ini juga dulu bagian dari kurikulum Bapak Ibu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu kaitan dengan slide ini. Nah, ini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan. Mengapa Bapak Ibu? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik. Nah, yang dikatakan oleh saya dengan komunikasi tadi dengan Bapak Ibu. Jadi dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi ketika memang Bapak Ibu menyusun satu tujuan pembelajaran yang dikatakan tadi atau menyusun program pembelajaran disesuaikan juga dengan kultur gerak di mana peserta didik tersebut tinggal. Mungkin kalau di Cisaat beda halnya misalkan dengan di Jampang Tengah atau Jampang Serade ya. Kalau di Cisaat misalkan kulturnya ke arah mana nih, daerahnya ke arah mana nih, pembelajarannya ketika di Cisaat kan lapangan itu sulit lah, seperti lapangan sepak bola pun kalau di Cisaat berbayar semua Bapak Ibu. Beda halnya dengan saya sendiri di Lengkong ketika melaksanakan pembelajaran itu lapangan-lapangan atau kondisi lingkungan di sekolah itu yang bisa dimanfaatkan, aset-aset lingkungan itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Seperti lapangan itu nggak usah berbayar kita masuk. Kalau saya Stadion Korfri nggak bayar, nggak boleh masuk Bapak Ibu, tetap harus bayar kebersihan anak gitu. Karena memang sudah milik pemerintah seperti itu Bapak Ibu. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, di sini ada pertanyaan 1, 2, dan 3 pertanyaan Bapak Ibu. Nah, saya akan kirim link Jamboardnya ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengisi kaitan dengan 3 pertanyaan tersebut.
Sebentar Bapak Ibu. Silakan diakses kolom chatnya, Bapak Ibu isi 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pelajaran PJOK? Pertanyaan kedua, di slide kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silahkan Bapak Ibu jawab 3 pertanyaan tersebut di Jamboard. Dan jangan lupa Bapak Ibu jangan sampai terulang menimpa atau menutup jawaban dari Bapak Ibu yang lain. Nah, saya lihat baru Bu Silmi yang mengisi pertanyaan nomor 1.
Baru Bu Silmi dan Pak Yusuf untuk pertanyaan nomor 1. Nomor 2-nya masih kosong, Bapak Ibu. Digeser saja untuk pertanyaan nomor 2 di atas, di slide berikutnya. Tanda panah. Pak Gugum nempel lagi tuh ke jawaban Pak Yusuf, Pak. Jadi jawaban Pak Yusuf hilang lagi tuh. Jadi jangan copy paste Bapak Ibu, kalau bisa jangan copy paste, ngambilnya langsung dari sticky note yang di samping saja, sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu langsung isi nama, langsung isi jawaban. Pak Gugum, yang Pak Gugum ada 2 tuh. Apakah ini dihapus 1 atau seperti apa? Di pertanyaan nomor 1. Nah, di pertanyaan nomor 1 sudah ada 5 orang dengan Pak Yusuf.
Baru 10 orang di pertanyaan nomor 1. Izin Pak sekedap. Ya, siap. Enggak. Jika yang sudah, langsung masuk ke slide nomor 2. Yang sudah menyelesaikan baru 2 orang, Pak Yusuf dan Pak Ibrahim. Silakan dilanjutkan ke slide nomor 2 jika yang belum Bapak Ibu. Di sini slide nomor 2 baru terlihat 7 orang yang mengisi. Tinggal 4 orang lagi. Silahkan dilanjutkan ke pertanyaan di slide nomor 3, Bapak Ibu.
Di slide nomor 3 tinggal beberapa orang lagi. Tinggal 2 orang lagi. Tinggal 2 orang lagi di slide 3. Saya rasa cukup Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Tolong yang memang belum, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 1 orang lagi di slide yang ketiga. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi jawabannya kaitan dengan pemahaman Bapak Ibu. Nah, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, ini 6 faktornya Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang memang tadi dikatakan
katakan beberapa kali kaitan dengan kebutuhan dan karakter peserta didik di sekolah Bapak Ibu pasti akan berbeda-beda. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi pengembangan program PJOK di sekolah Bapak Ibu kaitan dengan turunan CP ke TP yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, konteks masyarakat dan lingkungan juga ya Bapak Ibu perlu dipahami kaitan hal tersebut. Dan yang ketiga, waktu. Bapak Ibu, waktu pembelajaran itu kan tidak seluruhnya waktu pembelajaran di sekolah itu untuk digunakan untuk pembelajaran saja Bapak Ibu. Ada kalanya mungkin dilakukan untuk siswa melakukan hal yang lain seperti bersih-bersih ataupun yang lainnya. Nah, terkadang itu pun harus juga diperhatikan oleh Bapak Ibu. Nah, sehingga bagaimana caranya Bapak Ibu mengelola waktu dengan baik. Yang selanjutnya alokasi jam pelajaran. Nah, ini juga alokasi jam pelajaran pun pasti setiap tingkatan berbeda-beda. Dari SD, mungkin ya Pak Yusuf untuk SD itu 2 kali 35 menit kalau nggak salah. Kalau SD ya Pak Yusuf. 4 Pak sama project itu sama Oh, berarti ya 4 kali 35 menit. Nah, untuk SMP mungkin 40 menit 1 JP-nya mungkin ya. Yang ada yang dari SMP mungkin di sini. Betul kah? Kalau nggak salah 40 menit ya. Kalau nggak salah. Yang kelima SMA 45 menit ya, kalau nggak salah 45 menit per 1 jam pelajaran. Nah, itu juga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyusun satu program pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu mengalokasikan waktu misalkan 3 jam pelajaran dilaksanakan di SD dan 1 jam project ya tidak saya rasa Bapak Ibu juga melihat sikon waktu tidak mungkin Bapak Ibu melaksanakan 5 jam pelajaran dan akan mengganggu jam pelajaran yang lain gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Cakupan dan tahapan pembelajarannya seperti apa dari runtutan kegiatan Bapak Ibu mengajar dari awal, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup seperti itu dan Bapak Ibu perhatikan. Menggunakan sebuah media pembelajaran ya dipersilahkan oleh Bapak Ibu gitu. Dan itu akan membantu pengembangan program PJOK di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu adalah 6 faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu. Selanjutnya aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan aktualisasi KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK dari modul 1 mungkin Bapak Ibu kaitan dengan kurikulum PJOK atau kurikulum merdeka saat ini, apa kata kunci yang sering Bapak Ibu dengar dan berulang kaitan dengan kurikulum saat ini Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu diakses kolom chatnya atau langsung saja boleh dipersilakan. Mangga Pak Ibrahim. Kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini adalah yaitu pembelajaran secara holistik, Pak, secara menyeluruh, keterampilan, pengetahuan, sosial, sikap dan sebagainya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Mangga Pak Yusuf. Kalau dari awal yang pertama adalah pembelajaran bermakna, pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, terus karakteristik peserta didik. Mungkin itu kalau yang saya ingat. Nuhun. Baik, siap, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin ada yang lain? Pak Saipal, Pak Ii, Pak Dera, Bu Silmi, Pak Anggia ataupun yang lainnya mungkin kaitan dengan kata kunci yang berulang
dari kurikulum PJOK atau kurikulum Merdeka yang sudah Bapak Ibu paham. Silakan diakses kolom chatnya yang belum menyampaikan atau mau secara langsung seperti halnya Pak Ibrahim dan Pak Yusuf tadi. Dipersilahkan, mangga. Ya, Bu Silmi, mangga dipersilahkan. Izin menambahkan pendapat dari Pak Yusuf dan Pak Ibra tadi, sama refleksi juga. Saya menambahkan refleksi. Ya, enggak. Mangga panggil, mangga. Mangga Pak Anggi, silakan Pak Anggi. Izin menambahkan Pak tentang kurikulum Merdeka ini, mungkin yang jadi kata kuncinya setelah saya tadi mendengar dan pengalaman saya mungkin di sini ini adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih minat belajar mereka. Jadi untuk kurikulum ini kita mengembangkan potensi dan minat belajar siswa serta mengurangi beban mereka. Jadi dia itu sukanya apa, berarti kita harus kembangkan seperti itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Anggi. Ada lagi mungkin dari yang lain? Ini di akses kolom chat juga belum terlihat nih. Silakan Pak Iik. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana Bu Silmi? Mungkin ya Pak Iik dulu, mangga Pak Iik. Izin menambahkan Pak, perubahan paradigma. Perubahan paradigma ya? Ya, makasih Ya. Pak. Ya baik, sama-sama. Pak Dera, mangga dipersilahkan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan kata kunci yang sering muncul dalam diskusi mengenai pengembangan kurikulum PJOK adalah metode pembelajarannya aktif Pak, lebih aktif. Terus untuk menilai siswa tidak hanya kemampuan fisik tetapi juga partisipasi dan sikap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih Pak Dera. Pak Gugum silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Pak, kata kunci apa yang berulang kali telah dibahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK, mengembangkan keterampilan dan konsep gerak siswa, gitu Pak. Keterampilan dan konsep gerak siswa ya? Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kaitan dengan kata kunci yang muncul, yang sering Bapak Ibu dengar, sering Bapak Ibu lihat mungkin di LMS. Tadi Pak Yusuf dan Pak Ibrahim menyampaikan yang pertama Pak Ibrahim kaitan dengan pembelajaran yang menyeluruh atau holistik. Dikatakan betul sekali ya, pembelajaran yang untuk kurikulum PJOK saat ini atau kurikulum Merdeka itu didorong untuk melakukan pembelajaran secara holistik atau menyeluruh tanpa membeda-bedakan. Nah, kan itu poinnya, tanpa membeda-bedakan Bapak Ibu, baik gender, sosial ataupun yang lainnya. Ya, yang berkebutuhan khusus pun memang ya
pola pikir saya dulu ketika memang anak yang berkebutuhan khusus itu toh jangan dimasukin ke sekolah-sekolah biasa lah seperti itu ya, karena kita selaku guru akan kesulitan karena kita belum memahami kaitan dengan ilmunya seperti apa, takutnya diacukan atau seperti apa, karena memang sekarang diarahkannya tadi oleh kurikulum yang dikatakan oleh Pak Ibrahim tadi secara holistik, jadi harus difasilitasi lah kebutuhan belajar siswa yang seperti apapun dari A nyampe Z gitu, harus betul-betul difasilitasi oleh kita di sekolah. Dan pembelajaran yang bermakna, betul sekali, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang sama juga pembelajaran holistik ya Bapak Ibu. Siap, terima kasih Pak Saifal sudah mengingatkan. Mungkin kita percepat saja biar efektif waktunya dan juga menghargai waktu bersama kita. Nah, ini untuk pembelajaran berdiferensiasi juga masuk ke pembelajaran holistik dan menyeluruh, baik diferensiasi konten, proses, dan juga produk yang kita sama-sama pahami. Dan di situ pun memang betul pembelajaran harus holistik dan yang dikatakan oleh Pak Dera tadi, pembelajaran yang memang dengan model-model pembelajaran yang menyenangkan ya, seperti itu ya Pak Dera, pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak terpaku kepada satu model pembelajaran saja. Jangan sampai kita balik lagi ke belakang nih, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada guru. Nah, kalau sekarang kan pembelajaran yang memang berpusat pada siswa, bukan, jangan sampai kita balik lagi ke belakang nih Pak Yusuf, jadi instruksi terus kita ya tanpa siswa melakukan satu kegiatan dan atas keinginan diri dia sendiri gitu ya, diarahkan oleh kita, sebetulnya harusnya seperti itu. Jangan sampai kita banyak ngomong, capek untuk sekarang gitu ya. Cukup saja misalkan berdiri, kita arahkan saja, mereka berdiskusi dan dapat tuh filna pemahaman pembelajaran di akhir seperti itu. Dan tujuan pembelajaran yang memang sudah kita tuangkan dari CP ke tujuan pembelajaran itu tersampaikan dan juga didapatkan oleh kita selaku guru di penilaian di akhir seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu kaitan dengan kata yang berulang dalam kata kunci yang berulang yang Bapak Ibu pahami. Terima kasih yang sudah menjawab. Sekali lagi, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni satu, yang pertama fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, mengembangkan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya ya, di lingkungan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, di lingkungannya disesuaikan seperti itu. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun. Nah, ini ketika memang bukan kurikulum merdeka dulu mungkin dibuat terlebih dahulu, dan yang membuat kurikulum merdeka itu melihat Ki Hajar Dewantara juga mengatakan kaitan dengan pembelajaran yang menuntun. Selaras ternyata dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nah, pembelajaran yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, tidak menuntut siswa Bapak Ibu, menuntun siswa ke skala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kan Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan bahwa peserta didik adalah kertas kosong. Ya Bapak Ibu, kertas kosong yang memang penuh coretan. Ya, coretan-coretan yang samar-samar Bapak Ibu. Kalau Ki Hajar Dewantara menganalogikannya seperti itu. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Nah, tugas kita adalah menebalkan coretan tersebut. Nah, coretan yang baik kita tebalkan Bapak Ibu,
kemampuan siswa berarti yang baik kita tebalkan Bapak Ibu. Nah, yang jeleknya dari sifat ataupun yang lainnya kita buang Bapak Ibu. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kita tidak menuntut siswa untuk bisa dalam segala hal Bapak Ibu. Tapi kita tuntut sesuai dengan garis kemampuannya sendiri Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Nah, karena siswa itu memiliki kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Ya, Pak Yusuf mungkin mendorong peserta didik untuk bisa poli, padahal siswa tersebut tidak bakat dalam poli. Ya, kita berarti Pak Yusuf bukan menuntun, bukan menuntun, berarti menuntut siswa. Nah, seperti itu. Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, intinya seperti itulah Bapak Ibu ketika kita mengaitkan kurikulum merdeka dengan pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya siswa diibaratkan sebagai kertas yang kosong tapi penuh coretan-coretan yang buram. Nah, tugas kita adalah menebalkan coretan-coretan yang buram tersebut. Yang baiknya berarti kita tebalkan, yang jeleknya kita buang Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri di sesi kali ini, mungkin ada yang mau merefleksikan apa yang didapatkan dari materi 1.5 ini. Silakan, barangkali ada 1-2 orang sebelum kita akhiri pada kegiatan sesi tatap maya ini. Dipersilahkan yang baru merefleksi. Silahkan Pak Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi setelah membaca dan mempelajari modul 1.5 ini, wawasan dan ilmu saya semakin bertambah, terutama untuk pengembangan kurikulum PJOK yang akan dilaksanakan di sekolah saya. Mudah-mudahan apa yang saya dapat di modul ini, saya bisa mengimplementasikannya di dalam pembelajaran berikutnya. Yang tadinya saya belum mengerti bagaimana untuk mengembangkan kurikulum PJOK, setelah saya baca, mudah-mudahan sedikit demi sedikit saya bisa mengembangkan program ataupun kurikulum ini dalam program pembelajaran PJOK. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim sudah merefleksi kegiatan tatap maya 1.5 pertemuan ke-6. Ini Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dulu atau cukup Bapak Ibu kita dengan pertemuan kita kali ini? Sebelum saya akhiri. Cukup. Ya, baik. Jika dirasa cukup Bapak Ibu, kita akhiri saja tatap maya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir seutuhnya dalam tatap maya ke-6 ini kaitan dengan modul 1.5 dan sampai ketemu nanti di elaborasi pemahaman 1.6 kaitan dengan nanti mungkin penyusunan lebih detail lagi kaitan dengan pembuatan program pembelajaran di modul 1.6 yang mungkin Bapak Ibu sudah membuat juga modul-modul ajar yang bisa Bapak Ibu analisis sendiri nanti apakah sesuai dengan modul ajar yang memang diarahkan di LMS seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semua, senior, olahraga, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasilitator. Mau foto dulu? Ya, boleh dipoto dulu. Siap.
Ya, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Semangat, Satu Pak kali Edet. lagi Bapak Ibu. 1 kali lagi. Yuk, boleh gini ya. 1, 2, 3. Ya, silakan Pak Yusuf untuk ditutup saja. Terima kasih Pak Fasilitator, terima kasih rekan-rekan semuanya. Hari ini saya menggarisbawahi terutama dalam pembelajaran mendidik para peserta didik kita seperti yang disampaikan oleh Ki Haja Dewantara, didiklah anak kita sesuai kodrat alam, dan Nabi kita juga mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Mungkin itu kita aplikasikan sekarang. Sebelum ditutup, silahkan ditutup oleh doa dipimpin oleh Pak Anggi. Mangga Pak Anggi. Alhamdulillah Jum ke-6 hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Fasil tadi hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Pak Yusuf dilajeng. Hatur nuhun Pak Anggi yang sudah memimpin doa, hatur nuhun Pak Fasilitator, hatur nuhun rekan-rekan semuanya, sampai berjumpa lagi di tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Punten Bapak Ibu, atur nuhun. Semangat itu Pak Edet, tong loyok itu. Leles Pak, aduh gitu. Hari ini mah cuma berkonsentrasi